perasaan Kaleb dan Joshua, lewat 5 tahun, bermatian orang yang dikenalnya. 10 tahun, kawan-kawannya lebih banyak lagi mati. Ya. Langsung 45 tahun, gak ada lagi yang hidup kecuali 3 mereka berdua. Tinggal sejoli. Kakek-kakek yang paling tua, hanya mereka berumur 85 tahun. Ada banyak kesempatan untuk meragukan janji Tuhan. Ada banyak kesempatan untuk mempertanyakan, betulkah Tuhan mau saya sampai ke Kanaan? Saudara pun, setan akan banyak bicara, betulkah saya dipanggil Tuhan? Betulkah Tuhan mau saya melakukan ini? Karena saudara lihat, saya tetap kekurangan misalnya. Saya tetap susah dapat izin misalnya. Udah banyak kali saya muridkan, sudah bertahun-tahun saya capek memuridkannya. Tiba-tiba bye-bye katanya, pergi dia ke gereja lain. Lalu banyak pertanyaan saudara dan berkata, betulkah? Betulkah? Jangan diambil kesempatan untuk menyerah itu. Jangan dijawab pertanyaan setan dan berkata betul. Salah. Setan selalu berdusta, bapa berdusta. Suaranya dari neraka, suara kematian. Jangan saudara terima. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan mengenapi. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi. Tuhan mengurapi. Dia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya hingga pada hari Kristus. Jangan pernah menyerah saudaraku. Saudara dan masing-masing kita punya Hebron. Masing-masing kita punya panggilan yang harus selesaikan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, walau banyak penderitaan. Saudaraku, Filipi 1 ayat 29, saya bacakan beberapa ayat. Maukah saudara mendengarnya? Kita harus membaharui pikiran kita seturut dengan firman. Amin. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau datang penderitaan tantangan, tidak usah bingung, tidak usah kecewa, tidak usah dengar tipu daya setan katakan, betulkah Tuhan menyertaimu? Betul. Saudara bilang Filipi 1:29, kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya, untuk menderita. Justru kalau hidup saudara senang terus, saudara harus bertanya, apakah ada yang salah dengan pelayanan saya? Kenapa tak ada penderitaan? Kenapa tak ada bentukan? Apakah saya sudah kompromi? Apakah saya hanya mencari jalan aman? Apakah saya hanya selama ini berusaha berkenan pada manusia? Galatia 1:10 berkata, bagaimana sekarang ini? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Perhatikan baik-baik, belum dilakukannya, masih mencoba. Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau, masih sikap hati loh, masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi, bukan apa kata manusia yang perlu. Mari kita baharui pikiran kita. Apa kata Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 1 Tesalonika 3 ayat 2, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Semua berkata, iman saya. 1 Tesalonika 3 ayat 3 di bawahnya, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi anak Tuhan, ada kesusahan. Jangan goyah iman kita. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bukankah itu kata Tuhan? Mari kita lihat kepada kemuliaan kekal yang menanti kita. Itu sebabnya ayat pertama tadi yang dibaca Ibu Munte, melihat yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 tadi. Amin saudara. Dan ayat 17 berkata, 2 Korintus 4, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara tahu siapa yang menulisnya? Paulus. Paulus saudaraku ya, gak ringan penderitaannya. Mengalami kapal karam, disesah. Lalu dia berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi saudara, saya bukan mengecilkan penderitaan kita. Mungkin ada saudara merasa betul-betul menderita, dan memang betul-betul sudah menderita. Tapi kita letakkan pada perspektif
yang benar seperti yang disampaikan firman oleh Paulus. Itu penderitaan ringan dibandingkan kemuliaan kekal yang menantikan. Maka daripada itu, mari kita memiliki ketekunan iman, dan dalam menanggung itu semua kita bersuka cita. Ada juga orang tekun tapi mengomel. Karena ada anak-anak sekolah juga dia tiap hari menggerutu. Diselesaikannya sekolahnya tapi tidak dinikmatinya. Saudara, jangan demikian. Saudara punya ketekunan iman, walau menghadapi penderitaan, aniaya, tantangan, saudara sukacita. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sore hari ini dalam pertolongan Roh Kudus, kita semua punya roh Kaleb. Kurang kuat amennya. Kita punya komitmen ketetapan hati seperti Kaleb. Berapa lama pun janji Tuhan bagiku, aku tidak akan menyerah. Kalau kamu ada di antara saudara tempat ini masih mengalami penyakit, bergumul dengan keadaan finansial, dan ada janji Tuhan saudara sembuh oleh fitur Yesus,